Ya, alhamdulillah sudah direkam ya. Sudah. Ya. Baik Ibu-ibu, kita hari ini masuk ke perubahan kata gitu ya. Sama gitu ya. Perubahan kata berdasarkan konteksnya ya. Nah, ini ada beberapa yang berubah ya. Ini perubahan kata benda Bu ya. Mulai dari isi masdar gitu ya. Isi masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan yang akhirannya an. Misalnya makan gitu ya. Makan itu kata kerja dibendakan jadi makanan gitu ya. Kemudian berubah lagi menjadi isim fa'il. Nah, isim fa'il itu adalah subjek ya Bu ya, subjek orang yang melakukan perbuatan. Misalnya kata kerjanya Maaf, makan. Ya. Silakan. Ada apa, Bu? Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, Ustazah. Kedengaran. Ya, jadi isim fa'il ya, isim fa'il, ismul fa'il. Nah, berarti orang yang melakukan perbuatan. Nah, jadi misalnya tadi kata kerjanya makan. Berarti kalau pelakunya gimana? Berarti orang yang makan. Pemakan. Nah, kemudian berubah lagi jadi ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu adalah yang di atau objek yang dikenakan pekerjaan. Berarti kalau kata kerjanya makan berarti ismul fa'il maf'ulnya itu adalah yang dimakan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada isim zaman ya. Itu terkait dengan waktu pekerjaan itu dilakukan, waktu makan gitu ya. Kemudian ada ismul makan, tempat makan. Kemudian ismul alat ya, jadi alat untuk makan. Nah, begitu ya contohnya ya. Perubahannya itu dari satu kata benda ke kata benda yang lain. Sampai di sini paham nggak Bu? Kalau sebelumnya kan kita belajar perubahan kata kerja. Nah, sekarang kita belajar perubahan kata benda. Ini mulai dari masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, sama isim alat. Gitu. Jadi, mulai dari kata kerja yang dibendakan, subjeknya, gitu pelakunya, kemudian objeknya yang dikenai pekerjaannya, ya, kemudian kata benda yang berhubungan dengan waktu, kata benda yang berhubungan dengan tempat, kemudian kata benda yang berhubungan dengan alat. Paham Bu? Kalau belum paham boleh bertanya. Silakan bertanya Bu. Ada nggak? Sampai sini paham semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang wazan yang kita pelajari itu sama Bu. Ada 15 wazan. Nah, 15 wazan tuh mulai dari wazan 1 sampai wazan 15. Contohnya sama, gitu ya. Nah, misalnya wazan 1. Wazan 1 itu kata asalnya adalah fa'ala. Ya kan? Nah, perubahan berdasarkan kata benda dari satu kata benda ke kata benda yang lainnya ya dimulai dari isi masdar. Isi masdar. Fa'lan. Ya, dari fa'al jadi fa'lan. Ya, kemudian berubah lagi dari fa'ala tadi menjadi fa'ilun. Ya, fa'ilun. Nah, kemudian berubah lagi jadi isim maf'ul atau objek. Jadi maf'ulun. Awalnya dari fa'ala, Bu. Ini berubah menjadi maf'ulun. Nah, ya. Kemudian untuk isim zaman atau kata benda yang menunjukkan waktu yaitu maf'alun. Ya, maf'alun. Isim makannya yang menunjukkan tempat maf'alun. Nah, sama ya? Sama. Tempat Kemudian sama waktu. isim alatnya ya sama, waktu sama tempatnya sama. Kemudian isim alatnya mif'alun. Mif'alun. Ya. Nah, contohnya juga sama, Bu. Asal katanya. Kalau wazan kemarin pembahasan perubahan dari satu kata kerja ke kata kerja yang lain tuh contohnya taroka sama toroko ya. Ini sama. Kata dasarnya sama. Hanya nanti perubahannya beda. Kalau kemarin kan kita belajarnya dari kata kerja yang satu ke kata kerja yang lain. Ini dari kata benda yang satu ke kata benda yang lain.
Contoh ya, misalnya Bu ya, kata dasarnya taroka. Taroka artinya meninggalkan. Nah, meninggalkan. Nah, sekarang kita bentuk jadi isim masdar. Isim masdarnya. Jadi tarkan. Tarkan. Tarkan artinya Tarkan. peninggalan. Peninggalan, ya kan gitu. Peninggalan. Nah, kemudian ya dirubah lagi jadi isim fa'il atau pelaku. Jadi tarikun. Nah, tarikun artinya orang yang meninggalkan. Ya, betul? Nah, Orang kemudian yang ya meninggalkan. Nah, kemudian kita ke isim maf'ul, objek yang dikenai pekerjaan. Ya, jadi apa ini? Matrukun. Matrukun. Matrukun artinya yang ditinggalkan. Kalau tadi kan yang meninggalkan. Kalau ini kan yang ditinggalkan. Ya, kemudian berubah lagi jadi isim zaman apa? Kalau cetakannya maf'alun ini matrokun. 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 Ya, sama dengan isim Matrokun. makan. Isim zaman, isim makan itu Waktu sama. ditinggalkan. Matrokun, Waktu meninggalkan. matrokun. Matrokun, matrokun. Nah, kemudian isim alatnya adalah Isim alatnya mitrokun. mitrokun. Ya, bisa? Insyaallah. Nah, bisa. Jadi Insyaallah, kalau maf'al matrokun, matrokun tuh waktu meninggalkan, tempat meninggalkan, Tempat meninggalkan, mitrokun alat meninggalkan. Begitu ya. Jadi Apaan? gitu. Ya. Nah, sekarang contohnya yang kedua. Ibu-ibu coba dikerjakan. Toroko. Nah, Toroko. toroko. Ya. Silakan Bu. Ya, toroko. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Silakan kalau yang belum paham boleh bertanya. Ustazah, mau nanya. Ya, silakan. Untuk yang meninggalkan itu kan ada 2 kaf, Ustazah. Kafnya kaf yang biasa, ada hamzah, dengan tarkan. Kannya itu kan yang satu lagi. Kalau berikutnya sama aja atau boleh milih, Ustazah? Oh, yang toroko. Yang tarak, Taroka. Tarkan. Sama taroka toroko. Kan itu kan taroka, terus isim mafsdarnya kan tarkan. Ya. Tapi kafnya beda bentuk, Ustazah. Nah, kita boleh milih atau harus gimana, Ustazah? Nah, itu kan karena ada di belakangnya ada alif. Ya, kalau ada alif kan berarti dia kalau dalam ilmu tajwid itu kan mad iwat gitu. Dia harus fathatain. Baik. Ya, karena ada alif di situ, Bu, gitu ya. Ada alif. Alif, ya. Nah, Ustazah. Jadi di belakangnya itu mengikutin Bu cetakannya ada fa'lan ya kan di situ ada lam, ada alif. Iya, Ustazah. Gitu, ada alif. Iya. Baik. Itu memang karena ada alif makanya fathatain gitu. Tergantung posisinya dalam kalimat ya. Iya. Bisa ya? Bisa Insyaallah, Ustazah. ya. Iya. Ya, saya stop screen dulu. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada yang belum jelas. Saya boleh minta diulang lagi nggak? Soalnya tadi pas awal sempat ketinggalan. Suaranya kok nggak ada? Saja suaranya hilang. Saya mute tadi suaranya. Sajinya hilang. Ya, sebentar. Kalau sekarang ada? Suaranya ada? Ada, Ustazah. Ya. Ada. Nah, saya share screen dulu ya. Yang belum tadi menyimak ya, karena ketinggalan ya. Ketinggalan ya tadi. Maaf. Ya. Nah, begini Bu. Ustazah, toroko apa artinya?
Toroko artinya mengetuk. Jalan. Mengetuk. Nah, itu kan sudah ada artinya, Bu. Yang perubahan kata kerja ke kata kerja itu kan sudah ada artinya, Bu. Itu kan ngambil contoh yang kemarin. Ya kan ada ya? Sebelumnya, Ya, yang kemarin. iya, Oh, contohnya sama itu. Ya. Oh, Coba iya. dilihat di halaman 1. Contohnya Halaman awal ada. ya. Ya, itu ada. Oh iya. Ya. Ya, syukron Ustazah. Ya. Nah, ibu yang bertanya tadi siapa, Ibu? Siapa? Yang baru nyimak ya? Risma Febria. Ya, nah ini ya. Jadi kita ini sekarang mau belajar merubah dari satu kata benda ke kata benda yang lainnya. Nah, yang dia itu berasal dari kata dasar. Kata dasarnya kan kemarin sudah ada ya. Kata dasarnya ada fa'ala, itu ya. Ada fa'ila, ada fa'ula, ada af'ala gitu ya. Nah, dari wazan 1 sampai wazan ke-15. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya merubah ya dari satu kata benda ke kata benda yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis kata benda ya dari kata dasar tadi ya. Yang pertama ada yang namanya isim masdar. Isim masdar. Nah, ini masdar ya. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Itu biasanya ditambah kata an di akhir. Gitu. Misalnya begini. Ada kata kerja makan. Gitu ya. Berarti kalau masdarnya jadi gimana? Makanan kan gitu ya. Nah, kemudian kita rubah lagi menjadi isim fa'il. Nah, isim fa'il itu adalah pelaku Orang yang melakukan. atau yang melakukan pekerjaan Orang orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kemudian Memakan. kita rubah lagi jadi bentuk apa? Kita rubah lagi jadi bentuk maf'ul. Objek, maf'ul. Objek gitu ya. Nah, berarti yang dikenai pekerjaan. Nah, kemudian dirubah lagi menjadi isim zaman dan isim makan ya, sampai isim alat ya. Nah, ini ada cetakannya, Bu, ada bentuk-bentuknya ya. Kalau isim fa'il itu pelaku fa'ala jadi fa'ilun gitu kan. Kemudian isim maf'ul yang objek tadi ya yang dikenai pekerjaan jadi dari kata dasarnya fa'ala jadi maf'ulun gitu ya. Nah, kemudian isim zaman, isim makan sama ya bentuknya. Maf'alun gitu ya. Nah, tinggal isim alat. Isim alat mif'alun. Nah, itu semuanya sudah ada, Bu. Cetakannya sudah ada ininya rumusnya di atasnya. Tinggal kita kalau ada kata dasar yang baru, contoh yang baru kita tinggal kaitkan saja dengan contoh yang ada di atasnya gitu ya. Paham, Ibu? Ya, Paham ya? paham. Nah, Ya, oke, terima kasih. ya. Oke. Ya. Paham ya berarti ya. Ya, silakan dikerjakan. Bisa? Sudah selesai? Sudah Ustazah. Ya, suara saya bergema nggak ya? Kedengaran di situ suara saya bergema nggak ya? Enggak. Enggak ya? Tidak, Ustazah. Karena di sini Bagus, bergema. Ustazah. Loud Oh ya, bagus. Ya, alhamdulillah. and clear. Iya, Jamilatun. Baiklah. Gimana? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba ini? Jamilatun ya. Bagus. Berarti suaranya bagus, kedengaran. Sampai Aku ke mau. sana. Ya, silakan. Saya Sri Astuti Ustazah. Ya, boleh. Jadi sebut nama ya, Bu. Kalau mau coba sebut nama. Ya, silakan Ya, Mbak Sri Ustazah. Astuti. Mbak Sri Astuti, silakan. Toroko. Itu Ya, kata dasarnya ya. artinya mengetuk.
Ya, Torokon, ketukan. ketukan, ya. Torkon. Torkon, ketukan. Torkon. Ya, Torokon, ya. Torokon, ya. ketukan. Mm-mm. Torikun, pengetuk. Ya, Matrukun, yang Mat- diketuk. ya. Matrukun, ya. Matrukun, ya. Matrukun, Heeh. matrokun, Heeh. waktu diketuk. Ya. Matrokun, tempat Heeh. diketuk. Ya. Mitrokun, alat Ya. ketuk. Ah, alat ketuk. Iya, betul. Nah, terus satu lagi contohnya, Bu. Nasoro. Coba. Nasoro. Nasoro kemarin kan Nasoro. tahu ya, Nasoro artinya ya. Iya. Kan kemarin sudah ada contohnya untuk azan pertama. Pertolongan. Menolong. Nasoro Menolong. berarti bentuk apa tuh? Fiil madi apa fiil mudhari? Nasoro Fiil itu madi, bentuk apa? Ustazah. Fiil madi. Ya, nah berarti sekarang kita rubah dari satu kata benda ke kata benda yang lain. Ya, silakan Bu, Nasoro ya, Nasoro. Banyak latihan ya, nggak apa-apa ya, dikasih latihan. Banyak latihan. Betul saja. Nasoro, Nasoro. Mana suara saya masih kedengaran nggak ya, Bu? Masih bagus nggak suaranya? Soalnya di sini internetnya unstabil. Kedengaran nggak ya, Bu? Masih bagus nggak suaranya? Jelas. Soalnya, jelas ya. Ya, alhamdulillah lah. Kalau jelas tadi perasaan ini apa? Unstabil. Ya udah, kalau jelas. Gimana? Sudah? Tadi. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Didi boleh Didi, Ustazah. Oh iya, Bu Didi. Boleh. Kata dasarnya Nasoro, menolong. Iya. Ismul mudhari'nya Nasron.
Ya. Pertolongan. Nasron. Nas- Nasron. 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 Iya, Nasron. Nasirun. Tadi Nasrun. Pertolongan. Mm-mm. Mansurun. Yang ditolong. Ya. Mm-mm. Mansurun. Mansorun. Heeh. Waktu ditolong. Gitu ya, Ustazah ya? Waktu ditolong. Ya. Ya. Mansur. Ya. Mansurun. Mansorun. Tempat menolong. Ya. Mansur. Mansorun. Alat menolong. Ya. Ya. Minsorun. Ya. Betul ya, Bu Ida, bisa ya, yang lain ya, yang lain. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, kita ke wazan kedua, Bu. Wazan kedua ya. Jadi kita Sama saja sebetulnya. wazan kedua, Bu. Wazan kedua ya. Jadi sama saja sebetulnya. Sama aja. Nah, sekarang kita share screen dulu, Bu ya. Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah. Ya. Nah, lihat wazan kedua ya, Bu. Nah, ini Sudah. masih ada yang kedua ya. Wazan Bu. kedua. Nah, ini apa? Kata dasar kedua apa? Kata dasar. Lah. Yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Kan? Nah, sekarang kata dasarnya tetap fa'ala ya. Nah, sekarang kata dasarnya tetap fa'ala ya. Nah, kita rubah ya. Sama ternyata. Kita rubah ya. Sama ternyata. Kemudian fa'lan, fa'ilnya fa'ilun, fa'ilnya fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun. Nah, tapi ada yang berbeda di isim zaman dan isim makan. Ada yang berbeda di isim. Ternyata Ya, ainnya ain isim zaman. kasroh. Ya, Ya. ainnya ain kasroh. Jadi maf'ilun, ya, Ya. mif'alun, ya, alatnya sama. Malun. Gitu ya, sama gitu ya, mudah ya Bu ya. Jadi yang sama itu ternyata isim fa'il sama isim maf'ul itu sama semua. Ya. Nah, yang berbeda itu di isim waktu, isim tempat sama isim alat. Nah, Alun. ya. Ya. Nah. Jadi Isim maf'ilun, mif'alun. Agak beda dikit dengan wazan satu. Wazan satu itu kan ainnya fathah. Kalau wazan dua ainnya kasroh, ya. Nah, kemudian isim alatnya sama dengan wazan satu. Nah, contohnya di sini sama dengan perubahan kata kerja. Tazala. Nazala sama malaka. Ya. Jadi silakan ibu-ibu latihan ya. Jadi wazan dua, silakan. Turun. Ya. Nazala. Nazlan. Iya. Sampai di sini paham ya, Bu? Ada yang nggak paham, tanya aja, Bu ya, kalau nggak paham. Kalau yang tidak paham, tolong ditanyakan ya, Bu. Yang tidak pahamnya di mana? Suara saya masih kedengaran ya, Bu? Cek suara. Loud and clear, Ustazah. Masih Clear. jelas Jelas, clear. Ustazah. and clear. Ustazah, nanti yang jawaban malaka yang diisi maf'ulnya Iya. tolong ditulisin di papan, Ustazah, takut salah. Ya. Itu kan tinggal di Kan ini aja. malaka. Itu tinggal di ini aja, Bu. Apa namanya? Mamlukun, takut salah. Iya betul, mamlukun. Betul. Coba saya ini ya Benar, tulis di. Ustazah? Mamlukun. Iya betul. Oh, Iya betul. Coba saya share screen, saya ini aja tulis di whiteboard ini kan di sini ada fasilitas
whiteboard ya. Mamlukun. Ya. Maf'ulun mamlukun. Cuma jelek di sini ya, Bu, tulisannya. Salah ya. Mandukun. Mandukun. Ya betul tadi mamlukun. Lam dan waw disambung. Susah. Susah ternyata nggak bisa dipakai itu papan tulisnya yang di Zoom. Kayaknya aku perlu itu deh. Ayo lo.
Sudah, Bu? Sudah, Ustazah. Ya, Mbak. Iya. Sudah ya? Sudah, insya Allah. Ya, kalau sudah silakan siapa yang mau coba? Saya coba, Ustazah. Ya, Bu Isna coba, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala turun, nazilan turunkan, Ya. nazilun penurun, Ya. manzulun Ya. yang diturunkan, Ya. manzilun Ha-ha. waktu diturunkan, manzilun tempat diturunkan, minzalun alat turun. Ya, minzalun. Berarti Ustazah, apaan? ya, Turunan apa turunkan? yang Turunan mana apa itu? turunkan, Ustazah? Yang masdar. nazala. Yang nazala. Nazala Ya, itu artinya isim masdar. nazala ya, artinya turun, Turun. gitu ya, turun. Ya, nanti ada nazala. Kalau nazala itu menurunkan nih, nazala itu turun artinya. Iya. Ada juga nazala. Nazala itu artinya menurunkan. Itu kan wazan ke berapa tuh? Wazan ke-8 ya. Wazan ke-8. Nah, kemudian yang kedua. Iya, Bu, kedua contoh yang kedua. Saya Ustazah Ya. Nisa. Malaka berarti ya? Ya, Malaka. Malaka. Malaka itu tadi artinya apa, Ustazah? Malaka artinya menguasai atau memiliki. Memiliki. Ya. Malaka memiliki. Ya. Malkan kepemilikan. Ya, betul. Malikun pemilik. Mamlukun yang dimiliki. Ya. Mamlikun waktu dimiliki. Mamlikun tempat dimiliki. Ya. Mimlakun alat untuk alat memiliki. Ya. Alat untuk memiliki. Alat untuk memiliki. Ya. Sudah ya, Bu. Nah, mau contohnya, Bu, satu lagi? Contohnya? Boleh. Nah, contohnya kalau untuk wazan kedua tuh zahaba, bukan ya, bukan. Ini jalasa, iya jalasa, betul. Jalasa ya jelisu. Jadi jalasanya, kata dasarnya jalasa. Jalasa. Iya. Jalasa. Ya. Iya. Jalasa. Kalau ada ayat, Bu, ya. Tadi contohnya kan ada malikun, ada ayat ya dalam surat Al-Fatihah itu maliki yaumiddin, ya kan? Ya, malik. Jadi malik itu adalah yang memiliki, gitu ya. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Yang lain masih bisa dengar suara saya ya? Bisa ya, yang lain? Bisa. Nah, yang lain gimana? Paham nggak? Yang nggak paham silakan bertanya, Bu, gitu ya. Silakan bertanya. Iya. Soalnya memang harus mengerti nih ya, perubahan kata ini harus paham gitu ya. Karena nanti kan kalau kita sudah belajar perubahan kata benda, kata kerja, belajar subjeknya nanti yang melakukan pekerjaan, kata ganti ya, kemudian ada huruf tinggal dirangkai jadi kalimat. Ustazah Khairin bertanya Ya, silakan Mbak Khairin. Bertanya silakan. Untuk ini kan itu rumusnya sama nggih Ustazah? Yang mana ya? Yang wazan ke Isim zaman sama isim makan, ya, baik betul. wazan 1 maupun wazan 2 itu kan sama ya. Nah, nanti untuk dalam satu kalimat itu kita menentukan bahwa ini artinya waktu, yang satunya artinya tempat, itu bagaimana, Ustaz? Nah, itu
tergantung konteks kalimatnya, Bu, kalimat. biasanya. Tergantung konteks kalimatnya. Iya. Biasanya Bukan kalau tempat, tempat, waktu itu nanti di depannya itu ada huruf, Bu. Misalnya kalau tempat itu biasanya ada huruf jar gitu ya. Huruf jar itu yang menunjukkan keberadaan tempat ya. Misalnya fi, ala ya. Nah, kalau waktu itu biasanya zorof. Zorof itu misalnya amam, apa namanya? Amama, waro'a gitu. Tempat, menunjukkan tempat. Waktu gitu ya. Nah, kalau waktu kan menunjukkan pada siang hari, lailan gitu. Wanaharon gitu ya, siang hari gitu. Nah, itu biasanya tergantung konteks kalimatnya gitu. Yang untuk wazan pertama sama wazan kedua beda, Mbak. Gitu. Beda, Bu ya. Kalau wazan yang Iya. pertama tadi Beda. maf'alun kan gitu. Kalau wazan Ilun. kedua maf'ilun. Ya, bedanya di ain. Kalau ya wazan satu itu ainnya fathah, kemudian wazan kedua itu apa? Wazannya barisnya ain. Kasroh. Kasroh iya. Kasroh, Oke. iya. Iya. Nggih matur jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Ya, sama-sama wa iyaki. Jazakillah khairan. Ustazah mau tanya tadi. Iya. Bisa diulang yang wazan 1, 2 itu bedanya? Kayak saya melihat tadi kok hampir sama. Hampir sama, beda. Kalau yang Ya, sama itu bedanya. wazan satu, wazan kedua itu ada di isim fa'il sama isim maf'ul. Subjek dan objek itu sama, Mbak, ya. Bu, sama ya. Jadi ada fa'ilun gitu ya. Maf'ulun itu sama. Nah, yang berbeda itu ada di isim zaman sama isim makan. Ya, kalau isim alatnya sama gitu ya. Bedanya apa isim zaman sama isim makannya? Yaitu di baris ain. Ain kalau wazan satu jadi a gitu ya, fathah. Jadi Maf'alun. Nah, kalau wazan yang kedua itu ainnya kasroh. Maf'ilun. Kalau alatnya itu sama. Iya. Ya Ustazah paham. Iya, Terima paham kasih. ya? Iya. Sama-sama, Bu. Iya. Ya boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas silakan ditanyakan kembali. Sudah jalasa ya, jalasa. Sudah saja. Ya, siapa yang mau coba? Saya Ustazah. Boleh ya? Boleh. Siapa ya? Faizah Rahmi. Faizah Rahmi. Oke, silakan Bu Faizah. Jalasa artinya duduk. Ya. Jalsan. Kedudukan. Ya. Kedudukan. Jalisun. Ya. Jalisun. Penduduk. Ya. Majlusun yang didudukkan. Majelisun waktu duduk. Majlisun tempat duduk. Mijlasun duduk. Ya. Nah, itu ada majelis taklim kan? Majelis taklim. Ya. Pernah, Bu, dengar majelis taklim? Nah, majelis itu dia termasuk wazan apa? Wazan duduk. kedua ya. Dia termasuk apa itu? Isim makan, tempat duduk. Majelisun ya, majelis taklim. Tempat duduk untuk menuntut ilmu. Majelis taklim kan itu asalnya ya. Asalnya dari jalasa. Gitu ya. Jalasa. Ya, asalnya jadi jalasa, kata dasarnya jalasa. Kan kita suka bilang majelis taklim. Jadi kan tempat duduk untuk menuntut ilmu. Taklim itu kan belajar ya. Menuntut ilmu atau belajar. Jadi tahu. Ya, jadi tahu ya. Jadi sebetulnya ya
itulah yang dinamakan dengan apa ya, istilahnya akar kata gitu ya, yang berubah dari satu kata ke kata yang lain. Jadi dia bukan berdiri sendiri kata itu, dia punya asal usul latar belakangnya gitu ya. Oh, dalam bahasa Arab tuh begitu. Jadi bisa ditelusuri. Gitu. Kayak kita punya anak, Bu ya. Nah, anak nih nggak diketahui ayah ibunya siapa. Tapi dengan Islam itu ada nasabnya gitu ya, ditelusuri, oh ternyata ini ayahnya, ini ibunya gitu. Begitu gitu ya. Jadi tidak ada asal usulnya dalam bahasa Arab. Itu ada ditelusurin, oh ternyata ini asal usulnya dari sini. Ya, yang lainnya udah bisa ya, Bu? Insya Allah. Nah, kita selesai dulu untuk sorof ya, perubahan kata. Kita masuk ke durusul lughah. Ya, durusul lughahnya tolong dibuka, Ibu ya. Durusul lughahnya kan kita sudah masuk ke bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga. Nah, saya share screen dulu ya, Bu. Saya share screen. Sebentar. Saya cari dulu tadi kok ada filenya, sekarang kok nggak ada. Sebentar. Ya. Ya. Saya share screen. Sudah nampak, Bu? Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga halaman 14 ya. Ya, 14 ya. Nah, ya, halaman 14 ya. Nah, ini kita masuk ke pelajaran 3 ya. Ad-darsu salisu. Ya, coba ikuti saya. Coba ikuti saya. Ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran Yang ketiga. Nah, untuk pelajaran yang ketiga ini kita mau mengenal jenis-jenis kata, Bu. Ya. Jadi ada kata benda yang umum, ya, istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu isim nakiroh. Nah, ada kata benda yang khusus. Nah, itu namanya dinamakan isim ma'rifah, gitu ya, ma'rifah. Ya. Nah, cirinya apa, Bu? Cirinya kalau isim yang umum itu atau nakiroh itu dia tidak diawali dengan alif lam. Ya, contoh di situ baitun. Ya, baitun itu isim nakiroh atau isim umum gitu ya. Nah, berarti apapun rumahnya gitu ya. Artinya itu kan apapun rumahnya. Ya. Nah, ada juga yang memang sudah khusus. Itu yang namanya isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ya. Jadi nah isim ma'rifah ini cirinya dia diawali dengan alif lam. Gitu ya. Jadi contohnya al-baitu. Jadi khusus rumah itu udah khusus rumah itu. Ya kalau yang baitun itu apapun rumahnya gitu ya. Jadi rumah manapun. Nah, kalau al-baitu itu udah jelas gitu ya. Mana aja, rumah mana aja. Kalau al-baitu itu udah jelas. Ya kan? Rumah itu. Nah, rumah itu, ya kan? Nah, kalau Bu yang satu harus diingat tuh kalau sudah tidak memakai alif lam berarti dia tanwin. Ya, baitun. Nah, baitun. Jangan baitu Bu ya, tapi baitun. Tapi kalau pakai alif lam jangan ditanwinkan. Ya, jadi al-baitu. Ya, gitu ya. Nah, sama saja dengan contoh yang lain misalnya kolamun. Kolamun itu isim umum. Al-qalam. Iya, pena mana aja gitu ya. Nah, kalau al-qalamu itu penanya sudah tertentu. Pena itu, ya kan? Nah, kemudian contoh yang lain kitabun. Ya. Kitabun.
kitab apa aja gitu ya, kitab mana saja. Kalau Alkitabu itu sudah yang tertentu. Kitab itu, buku itu. Misalnya gini dalam surat Al-Baqarah itu, zalikal kitabula, ya. Alkitabu tuh di situ sudah khusus, bukan sembarang buku, tapi dia Al-Qur'an. Al-Quran. Alkitabu tuh maksudnya Al-Qur'an di situ kan dalam surat Al-Baqarah begitu ya. Kemudian jamalun, ya jamalun artinya unta, unta mana saja. Kemudian al-jamalu itu unta itu ya. Nah, gitu. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin kalimat sederhana. Kita bikin kalimat sederhana. Di situ contohnya kan ada benda. Ya, bendanya itu al-qalamu. Ya, al-qalamu berarti pena itu maksurun. Maksurun itu patah. Gitu ya. Jadi al-qalamu maksurun. Ya, pena itu patah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya tuh ada gambar apa tuh? Pintu. Pintunya dalam keadaan apa, Bu? Tertutup, terbuka? Ya, terbuka. Jadi al-babu maftuhun. Ya, pintu itu terbuka. Iya kan gitu. Nah, sekarang contoh yang lain lagi. Ya, di bawahnya lagi. Al-waladu, anak laki-laki itu jalisun. Duduk. Nah, itu bentuknya apa tuh? Jalisun. Bentuk. Baru kita pelajari tadi. Wazan keberapa itu? Wazan keberapa? Wazan kedua, isim fa'il. Pinggirnya kursi itu loh. Ya. Nah, jadi anak laki-laki itu duduk. Kan gitu. Kemudian wal mudarisu, ya. Guru itu wakifun. Dia berdiri. Ya. Ya, berdiri. Ya. Nah, sekarang coba latihannya, Bu. Di situ ada kata-kata ya. Jadi ada sudah dalam bentuk kalimat ini, Bu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10 kita baca sama-sama ya. Nanti ikuti saya ya. Nomor 1. Al-awwal. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Pena itu lama. Kemudian yang nomor 2 ya. Al-himaru sogirun wal hasanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Keledai itu kecil, dan kuda itu besar. Ya. Nah, kemudian yang nomor 3. Nomor 3, Bu, ya. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Ya. Kemudian nomor 4 ya Arabi al-mandilu wasihun. Serbet itu kotor.
kotor. Ya. Sapu tangan bisa, serbet bisa ya Bu, sapu tangan ya sebetulnya. Nah nomor 5. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Nah, kemudian atasi yang ke-6 ya. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Ya. Kemudian berikutnya as-sabi' yang ke-7. Ya. Sabi. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ya. Coba. Masjid Rumah itu dekat. Rumah itu dekat Rumah dan itu dekat. masjid itu Dan masjid itu jauh. jauh. Ya. Kemudian yang ke-8. Sekarang ke-8 asamani ya. Asamin. Ya, asamin. Al-hajaru saqilun wal waraku Hafi apa itu saya nggak kelihatan lah, nggak jelas ya. Tapi yang jelas ini batu itu keras ya, gitu ya. Kemudian kertas itu lunak gitu ya. Nah ya. Coba nanti dicari Bu di terjemahannya ya. Sakilun itu kan keras, batu itu keras, kertas itu lembut ya, lunak ya. Nah yang ke-9 sekarang ya. Apa itu? Saya di sini nggak ada. Khofifun ya, khofifun. Khofifun itu lembut ya, lembut. Khofifun. Ya, khofifah itu berarti lembut. Khofifah, oh iya. Nah, sekarang nomor 9 Bu, Atasya. Ya, Atasya. Atasi. Al-labanu harun. Harun. Susu itu panas. Ya, betul. Harun. Nah, sekarang al-ashir yang ke-10. Yang al-ashir yang 10. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Ya. Baju itu bersih. Ya, gitu ya. Nah, mudah ya Bu ya? Mudah ya? Insya Allah. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, ya PR-nya ya Bu ya, mau PR lagi? Untuk wazan 1 sama wazan 3. Untuk wazan pertama, contoh apa namanya latihannya? Di WA aja Ustazah. Oh iya boleh. Ustazah, Ya. yang durusul salisnya juga PR dong Ustazah, dengan wazan doang. Oh gitu ya. Durusul lughahnya. Boleh silahkan dikerjakan, diartikan ya, ditulis dan diartikan. Boleh dari kalimat ya, kalimat dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Boleh yang tamrin Ustazah? Ya. Yang tamrin halaman 15. Ya, halaman 15. Ya, boleh. Baik, silakan. Ustazah. Ya. Nah, itu ya, Bu. Nah, silahkan dikerjakan. Mungkin untuk malam ini cukup sekian. PR-nya tadi, PR-nya nanti saya sharing di grup ya. Nah, baik Ustazah. Untuk malam ini cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jazakunallahu khairan katsiran li ihtimama kunna gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga tambah semangat belajar bahasa Arabnya. Nah, kita akhiri saja Ibu-ibu dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Ini jaringannya ini ya. Ya. Baiklah Ibu-ibu. Ya, sama-sama. Izin live ya. Ya, silakan. Silakan. Apa, Dedek? Kenapa, Dek?